Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ya, semoga pada hari ini semua anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pada kesempatan hari ini, apakah ada teman anak-anak yang tidak bisa hadir? Semua hadir? Ya, bagus sekali. Nah, jadi, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya atas kehadiran anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali pelajaran dengan berdoa. Untuk berdoa, Bapak langsungnya pimpin. Ayo, anak-anak bersiap. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar yaitu tema 9 dengan judul Kayanya Negeriku. Dengan subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, dengan anak melakukan wawancara, anak dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak. Kemudian yang kedua, dengan membaca dan mengamati gambar, anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitar anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita langsung saja. Apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sumber energi? Masih ingat? Ya. Nah, berdasarkan jenisnya, ada berapakah sumber energi? Ada berapa? Ada? Ya, benar. Ada 2. Coba sebutkan. Sumber energi apa saja? Ya, betul. Lagi? Ya, bagus sekali. Jadi sumber energi itu berdasarkan jenisnya ada 2. Yang pertama, sumber energi yang terbarukan, dan yang kedua, sumber energi yang tidak terbarukan. Kemudian, apa itu sumber energi yang terbarukan? Ada yang tahu? Coba ini belakang. Oh, tidak akan pernah habis. Lagi? Oh, tersedia banyak. Ya, boleh. Jadi, sumber energi yang terbarukan itu merupakan sumber energi yang ketersediaannya di muka bumi ini sangat melimpah. Dan apabila terus digunakan tidak akan cepat pernah habis. Kemudian, sumber energi yang tidak dapat terbarukan itu apa? Coba ini belakang. Akan cepat habis. Lagi? Oh, ketersediaannya sedikit. Boleh. Nah, Pak simpulkan. Jadi, sumber energi yang tidak dapat terbarukan itu adalah sumber energi apabila kita terus gunakan dan secara terus-menerus. Ketersediaannya di muka bumi ini yang sedikit akan cepat habis. Nah, sekarang Bapak punya sebuah gambar. Nah, perhatikan. Nah, jadi ini merupakan contoh dari sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Sumber energi yang terbarukan contohnya ada tenaga surya, ada air, ada angin, dan juga energi panas bumi. Kemudian sumber energi yang tidak terbarukan contohnya adalah bahan bakar fosil, ada batu bara, ada gas alam, dan juga nuklir. Itu adalah contoh dari sumber energi yang terbarukan dan juga sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, kemudian anak-anak, apakah anak-anak tahu sumber energi yang terbesar di muka bumi ini? Dan yang paling bermanfaat bagi makhluk hidup. Ada yang tahu? Silakan yang di depan. Air.
Yang lain? Udara? Ada lagi? Matahari? Ya, bagus sekali. Nah, jadi matahari merupakan sumber energi yang terbesar di muka bumi ini. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Nah, sekarang apa saja manfaat energi matahari terhadap makhluk hidup? Apa manfaat energi matahari bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi alam tentunya? Ada yang tahu? Sudah kebayang? Nah, silakan anak-anak tuliskan jawabannya pada peta konsep yang sudah ada pada buku siswa anak-anak. Itu lihat di halaman 17. Nah, silakan anak tuliskan hasilnya di peta konsep tersebut dan nanti hasilnya dikumpulkan. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan apa yang Pak suruh kerjakan tadi. Nah, hasilnya juga anak sudah kumpulkan. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nah, kemudian di dalam setiap kelompok anak-anak identifikasilah sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal anak, yang dekat dengan rumah anak. Kemudian untuk mendapatkan jawabannya, anak bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal anak-anak di rumah. Nah, kemudian sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu persiapkan data narasumber yang akan anak wawancarai. Persiapkan terlebih dahulu siapa saja orang-orang yang akan anak minta informasinya, itu namanya narasumber. Kemudian yang kedua, anak-anak siapkan daftar pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan narasumber yang tepat untuk diwawancarai? Ada yang tahu? Harus pintar? Yang lain? Harus ramah. Nah, jadi dalam memilih narasumber haruslah sesuai dengan apa yang ingin anak cari tahu informasinya. Narasumber tersebut haruslah berkecimpung dan menguasai dalam bidangnya. Nah, misalnya anak-anak ingin mencari tahu tentang tumbuhan, tentang cara merawat tumbuhan. Nah, jadi anak-anak harus bertanya langsung kepada petaninya. Itulah sebagai contohnya. Nah, kemudian setelah menentukan narasumber, buatlah daftar pertanyaan. Kemudian, bagaimana cara mau daftar pertanyaan dengan baik? Ada yang tahu? Pak panggil ya. Coba nomor absen 10. Pertanyaan harus singkat. Yang lain? Absen 7 coba. Pertanyaan harus jelas. Ya, boleh, bagus jawabannya. Nah, jadi dalam membuat pertanyaan untuk wawancara, haruslah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan tidak boleh berbelit-belit. Kemudian pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas tentunya. Dan pertanyaan tersebut tidak boleh menyinggung narasumber itu sendiri. Nah, setelah anak membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan, Bapak tugaskan di setiap kelompoknya. Nanti di rumah, anak-anak melakukan wawancara bersama terkait sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal anak. Agar wawancara berjalan dengan baik, setiap orang haruslah berperan dengan baik. Anak terdiri dari 2 orang setiap kelompoknya. Yang satu boleh bertugas untuk melontarkan pertanyaan kepada narasumber, dan yang lagi satu boleh mencatat hasil dari apa yang dijelaskan oleh narasumber tersebut. Nah, kemudian untuk hasilnya
anak dapat tuliskan dalam bentuk tabel, yaitu tabel laporan hasil wawancara. Anak bisa lihat tabelnya pada halaman 19 di buku siswa yang anak sudah pegang. Kemudian hasilnya besok kita akan bahas, dan selanjutnya Bapak minta dikumpulkan untuk Bapak nilai nanti. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini, silakan anak-anak jawab soal tes yang telah Bapak bagikan tadi. Kemudian jawabannya dikumpulkan. Nah, anak-anak semuanya, mungkin cuma itu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari tentunya, dan juga kehidupan masa depan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, karena di awal kita sudah mengawali dengan berdoa, di akhir kegiatan kita juga akhiri dengan berdoa. Silakan anak siap-siap. Sudah siap semuanya? Ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, kemudian Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.